Di tengah bencana yang meluluhlantakan, ketika ribuan nyawa hilang dan yang selamat terancam, bantuan seharusnya menjadi harapan. Tapi apa yang terjadi ketika harapan itu tertahan bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena sekat tak terlihat bernama birokrasi. Fenomena inilah yang kita sebut psikologi gelap birokrasi, di mana nyawa manusia seolah menjadi nomor 2 setelah prosedur. Bayangkan, situasinya di satu sisi, ada korban yang kelaparan, kedinginan, dan putus asa. Di sisi lain, ada pejabat yang sibuk menunggu persetujuan, tanda tangan, atau arahan formal dari atasan. Bantuan menumpuk di gudang. Relawan siap bergerak, tapi semuanya terhenti. Mengapa? Karena ada rantai komando yang harus diikuti. Aturan yang kaku ini, yang mungkin dirancang untuk ketertiban, justru menjadi belenggu yang mematikan di saat darurat. Inilah ironi yang paling menyakitkan. Nyawa manusia, yang seharusnya menjadi prioritas utama, justru bergantung pada selembar kertas, stempel persetujuan, dan struktur hierarki yang rumit. Aparat di lapangan yang ingin bergerak cepat seringkali merasa frustrasi. Niat baik mereka terbentur tembok formalitas. Mereka tidak bisa bertindak tanpa surat perintah atau arahan resmi. Sementara di depan mata mereka, penderitaan terus berlanjut. Rakyat yang menjadi korban harus menunggu sistem yang lamban dan tidak punya hati. Sindiran paling pedasnya adalah ini. Tragedi tidak akan pernah menunggu birokrasi. Bencana tidak akan berhenti sejenak untuk memberi waktu pada pejabat mengisi formulir. Setiap jam penundaan bukan hanya angka dalam laporan, tapi bisa berarti nyawa yang melayang, anak yang kehilangan orang tua, atau orang sakit yang tak tertolong. Tapi anehnya, di ruang-ruang BRAT, fokusnya tetap pada prosedur, rapat koordinasi, dan laporan resmi yang harus segera diselesaikan. Seolah-olah masalah akan selesai dengan sendirinya setelah semua dokumen lengkap. Di tengah kekosongan yang diciptakan oleh negara yang lamban, siapa yang akhirnya menjadi pahlawan? Solidaritas rakyat, warga biasa, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah bergerak lebih cepat. Mereka menggalang dana, menyalurkan bantuan, dan hadir langsung di lokasi bencana. Mereka mengisi peran yang seharusnya diemban oleh negara, menjadi bukti bahwa kemanusiaan sejati tidak terikat oleh hierarki. Mereka bergerak karena panggilan hati, bukan karena surat tugas. Lebih parahnya lagi, ada upaya untuk menutupi kebobrokan ini. Laporan yang seharusnya transparan dan jujur tentang kondisi di lapangan seringkali dipoles. Angka-angka dibuat terlihat bagus, narasi disusun agar pimpinan senang, dan citra pemerintah tetap terjaga. Realitas pahit di lapangan disembunyikan di balik statistik yang indah. Bahkan, media yang berani melaporkan fakta tentang keterlambatan bantuan seringkali mendapat tekanan, diintimidasi, atau bahkan dibungkam dengan tuduhan menyebar kepanikan. Semua demi menjaga citra, bukan menyelamatkan nyawa. Psikologi gelap birokrasi ini mengajarkan kita satu hal yang mengerikan. Ketika hierarki dan prosedur menjadi lebih penting daripada nyawa manusia, maka tragedi kemanusiaan hanya akan menjadi catatan kaki dalam sebuah laporan formal. Bencana bukan lagi panggilan darurat untuk bertindak, melainkan sekadar agenda yang harus diproses sesuai aturan. Akhirnya, bantuan terus tertunda, rakyat terus menderita, dan pejabat tetap sibuk dengan kertas dan tanda tangan mereka. Seolah-olah semua itu bisa menggantikan nyawa yang telah hilang. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa sistem yang kita ciptakan untuk melayani manusia jangan sampai justru menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian tentang fenomena ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.